Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para bapak yang alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita untuk senantiasa mencari ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk memahami ilmu-ilmunya Allah dan juga mampu untuk mengamalkan dalam ibadah, melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sesuai dengan aturan-aturan syariat, sehingga insyaallah segala amal ibadah kita ada dalam keriduannya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih di kajian kitab Safinah, kita membahas tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun arkanul iman. Adapun rukun iman itu sitatun, ada 6. Yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada para utusannya Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan beriman kepada ketentuan takdir, ya, khairihi, sebaik-baiknya itu takdir, wa syarrihi, dan seburuk-buruknya takdir, minallahi ta'ala, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita setelah membahas tentang rukun Islam, ini sebagai dasar Islam kita yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah syariat yang menjadi sebuah acuan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, sekarang sudah kita mulai naik lagi kajian kita tentang iman. Nah, iman ini berarti kita sudah menuju kepada siapa kita beribadah. Nah, berarti kita sudah mulai ketujuan, ya, yang tentunya nanti kita akan ke samrohnya, kepada buahnya. Nah, rukun iman ini, ya, kalau di dalam tangkal itu diibaratkan sudah mulai berbuah, mulai tumbuh bunga-bunganya, ya, sehingga nanti akan tumbuh buahnya, lalu kita akan rasakan manisnya. Nah, iman ini, ya, tentu, ya, ketika mempelajari iman itu kita harus pasang hati, pasang pikiran, ya, sanubari kita, ya, kemudian ditanamkan, didorong dengan dasar-dasar ketauhidan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, iman, kalau kita dikembalikan ke asal kata itu dari amna.
Amna itu artinya aman. Ya. Amanah, amanah, ya, orang yang beriman. Jadilah iman, artinya orang yang memiliki ketenangan, orang yang iman. Jadi artinya orang yang beriman itu jaminan dari Allah akan tenang hidup dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan itu, akan Allah kasih ketenangan dalam jiwanya. Bahkan jangankan di dalam ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ya, di dalam musibahnya aja akan diberi ketenangan oleh Allah. Begitu pula ketika datang sakaratul maut, gitu. Orang yang beriman itu tidak takut, walaupun sakit dicabut nyawa, dia tidak takut. Ya, bahkan menghadapi di hari kiamat tidak takut dia, karena sudah iman dia. Jadi orang yang beriman itu, ya, akan memiliki ketenangan jiwa di dalam dirinya. Namun ketenangan itu tentunya harus dipupuk, didasari yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk orang-orang yang beriman kepada selain Allah juga dia melakukan ketenangan. Cuman ketenangannya beda, ketenangan hanya duniawi saja. Percaya sama Yesus, dan pasti ada memiliki ketenangan, ada iman itu, percaya. Cuman memang dia imannya, acuan imannya bukan dari yang sesuai daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang-orang Islam itu acuannya. Nah, untuk kita bisa mampu kepada iman, al-iman, ini ada kriteria atau mungkin dikatakan syarat iman itu, ya, ada 6. Jadi kalau orang yang beriman berarti harus memahami, mengimani yang 6 ini. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kita seorang hamba ya harus percaya kepada Allah, adanya Allah, wujudnya Allah. Untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah juga ini perlu waktu, kajiannya cukup panjang. Nah, di sini di iman ini baru akan kita pelajari di kitab yang kedua, Jawahirul Kalamiyah. Insya Allah besok mulai Jawahirul Kalamiyah. Nah, kita akan membahas sekarang secara garis besarnya tentang iman. Karena belajar Islam tanpa mempelajari iman hampa kita. Jadi apa, ibarat casingnya aja gitu, ibadah kita itu. Tapi ketika ada iman, yang pertama adalah Islam, tahapan pertama kan Islam kemarin. Kemudian kedua iman. Ini sudah harus lebih fokus. Nah, komponen di dalam beriman kepada Allah nanti juga di sini banyak yang akan kita pelajari, yang disebut aqaidul iman. Akidah iman itu ada 50. Ini yang kita harus hafal, yang kita di sekolah pernah belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang wajib di para rasul, yang jaiz di para rasul, yang mustahil di para rasul. Ini wajib kita. Kalau kita mengaku orang Islam, berarti harus ada di sini ada sifat-sifat yang wajib, ya, bagi Allah, ya,
Sifat Allah itu yang wajib ada 20. Kemudian yang mustahil ada 20. Ada yang jaiz itu ada 1. Kemudian bagi Rasul juga sama, ya. Ada yang jaiz, ya. Ada 20 juga. Ada yang mustahil 20 juga. Ada yang jaiz juga ada 1. 20, Masya Allah. Pernah jadi 20. Yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1. Di 20 ya, 1 4 4 1 berarti total 50. Jadi akan kita bahas satu persatu. Makanya ketika beriman kepada Allah, sifat salah satu yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud aja. Nanti kan kita bahas wujud. Kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Maka ketika Allah ngasih nur, cahaya kepada seseorang bahwa Allah itu ada, maka kita tidak akan berani berbuat dosa, maksiat, terbuat lalai kepada Allah. Allah ada. Dulu dikisahkan seorang santri ini kesusu minta sama gurunya, "Wahai Tuan Guru, saya ini belajar sudah 40 tahun, tapi kok saya belum makrifat kepada Allah. Saya sama Tuan Guru sudah 40 tahun belajar. Ya sudah ilmu tafsirnya, kemudian ilmu tentang asbabun nuzulnya, hadisnya, ulumul hadis, fikih, usul fikih. Wah, semua sudah dikuasai. Kok kenapa saya belum ma'rifat kepada Allah?" Kemudian sama gurunya dikasih nur, ya. "Wahai muridku, kamu tanamkan bahwa Allah itu memiliki sifat wujud. Dengan sifat wujudnya itu, Allah mampu mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah maha dalam segala-galanya." Dibuka tuh otaknya, imannya ditumbuhkan oleh Allah. Dia meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, dia setelah dibuka oleh Allah, masuk ke kamar mandi, nggak mau berak, nggak mau BAB, Allah melihat. Kita lihatin nama istri aja nggak mau, ini Allah melihat, nggak jadi. Ya, mau makan, masak, kita makan, Allah melihat, kita berani makan, nggak mau makan. Ya, mau buang air kecil juga nggak bisa. Kekuatannya hanya seminggu langsung meninggal. Nah, ini salah satu yang imannya dibentokin sama Allah, tapi dia syariatnya tidak kuat, hanya dia manut aja sama gurunya. Nah, ketika kita satu aja iman memperdalam sifat, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat wajib wujudnya, itu kita bisa ma'rifat sama Allah. Apalagi kalau sudah yang wajib bagi Allah ada 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafat, hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradati, ma'ayat, sama basar, kalam dan seterusnya. Kemudian yang mustahilnya ada 20, kebalikan dari 20 ini. Yang jaiznya nanti satu akan kita bahas. Tarku kulli mungkinin kafi'ihi. Allah akan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah akan meninggalkan sesuatu Allah yang tidak kehendaki. Itu jaiznya Allah. Ibarat kita sudah usaha
maksimal hitung-hitungan nih, proyek ini akan menguntungkan besar, udah meyakinkan semua karyawan ya, dan dalam tempo waktu ini akan menghasilkan sekian, tapi di dalam waktunya realnya kenyataannya tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Nah itu tidak, kalau orang yang beriman bukan hal yang mustahil, pasti ketika iya ternyata Allah pun punya kehendak, saya punya keinginan, Allah punya kehendak. Nah sehingga kita meyakini oh berarti ini yang berlaku sifat jaiznya Allah. Nah, orang anak kecil kok kenapa dikasih ujian penyakitnya berat ya, itu kan sifat jaiznya Allah. Itu juga sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Ada siddiq, amanah, fatona, ada tabligh. Itu sifat-sifat. Terus yang mustahil kembalikan daripada itu. Yang jaiznya juga satu. Allah para rasul ya, boleh dia sakit, boleh dia tidur, boleh dia nikah. Itu sifat jaiznya Allah, jaiznya para rasul. Mau nikah mau gitu ya haknya para rasul. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang jelas nanti di dalam aqaidul iman ya, di dalam iman kepada Allah itu akan membahas yang 50 ini. Ini yang 50 ini ada di kitab yang ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah mempelajari kitab ini kita bisa ma'rifat kepada Allah. Setidaknya naiklah iman kita. Jadi ketika sholat itu Allahu Akbar itu nggak kosong gitu, ada yang dituju Allah, ya Allah. Maka yang kemarin sudah disampaikan, untuk agar kita mencapai kepada khusyuk itu salah satunya harus tahu makna bacaannya. Akan dibahas juga nanti di kitab Safinah, tata cara bersuci, tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat. Akan kita bahas pelan-pelan biar kita ini sholat itu membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang jaiz. Itu harus bisa dibedakan, termasuk dalam wudhu gitu kan. Kita kan yang kita kenal wudhu itu cuci muka ya, dua telapak tangan sampai sikut, membasuh telinga. Padahal telinga itu nggak wajib gitu, termasuknya sunnah. Di dalam sholat ada yang abadnya, ada hayatnya gitu. Seperti ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan ketika bangun mau ruku atau bangun daripada ruku, atau angkat tangan ketika bangun dari tahiyat awal. Nah itu kita bisa mengetahui mana yang wajib, mana rukunnya, mana fardunya, mana sunnahnya, mana hayatnya, mana abadnya. Kita harus tahu. Itu akan mendorong sholat kita khusyuk. Jadi artinya untuk menyempurnakan syariat kita itu harus paham hal-hal itu. Oh ini, kalau kita kerja tahu ya, namanya kata bos ini kerja kamu ini sortirannya ini, yang gede di sini, yang kecil di sini, yang sedang di sini kan enak. Cuma kalau nggak tahu aturannya, oh yo, yang penting masukin ke keranjang aja gitu. Sementara kita tidak tahu keinginan si pembeli atau yang punya nggak sesuai itu kan sia-sia. Begitu halnya kita ibadah kepada Allah. Nah, kita akan bahas di sini. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah ajsamun latifatun yukhlaqu minan nur la ya'sunallah wa ya'maluna ma amarahum wa yaf'aluna ma amarahum wa yatrukuna ma yanhaku.
Yang namanya malaikat itu adalah ajsamun latifatun, bentuk yang sangat lembut, yukhlaqu minan nur, yang diciptakan dari cahaya, yang tidak bermaksiat sedikit pun, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Itu malaikat. Jadi malaikat tidak berwujud sama seperti kita, karena dari cahaya. Cahaya itu ada wujudnya. Mau tambah 2, 3, 4 lampu aja ya nggak berwujud. Itulah malaikat. Tapi malaikat bisa dilihat oleh manusia oleh pandangan kasat mata manakala dia menjelma menjadi manusia. Seperti pernah terjadi ketika Nabi dengan para sahabat berkumpul, datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya putih,